Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada guru kita Buya Yahya semua, kami mau bertanya masalah jual beli tanah, Buya. Saya beli tanah waktu transaksi sama yang punya tanah itu dalam satu batak 1.200.000. Jumlah yang diinginkan saya itu 10 batak, yang satu batak itu 14 meter. Saya bilang itu kan ada tanah sampai selesai kuburan dan pinggir jalan. Saya minta sama yang punya tanah, tolong saya minta di depan yang dekat jalan. Dia bilang iya boleh. Setelah transaksi sampai hari H pengukuran itu ada iparnya ngotot, iparnya yang punya tanah itu. Kalau yang di belakang nggak dibeli pasti nggak laku, hutannya nggak luak gitu. Jadi nggak mungkin tanah nggak laku. Akhirnya saya diberi yang yang 10 batah, akhirnya dikasih cuman 8,5 batah, harga tetap 12 juta yang semuanya itu. Akhirnya disuruh ngomong sama kawan saya, ini jangan beli 10 bata, 20 bata aja, yang 10 bata nanti belakangan uangnya. Saya bilang saya ada cuman 10 bata, uangnya 12 juta. Akhirnya begitu hitung, akhirnya saya dapat cuman 8,5, tetap harga 12 juta. Jadi menurut hukumnya itu bagaimana, Bu ya? Apakah saya juga supaya minta penjelasan? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam kesepakatan, sebetulnya masalah adab jual beli. Adab jual beli. Yang keluar adab mengurangi berkah. Ada sebagian menjadikan sebab dosa. Dalam bab fikih ada haqqus syuf'ati. Jika kita punya sesuatu yang jika dipisah nanti akan merugikan tetangga, maka hendaknya di dalam jual beli kita menjual kepada kawan kita. Maka ada adab. Syuf'ah maknanya bisa diperluas, misalnya kalau saya punya tanah, maka hendaknya ini adabnya saya jual kepada tetangganya yang punya tanah ini. Ini adab yang pertama. Jadi kalau seandainya pondok mau punya tanah sebelah sana, menjual, itu paling pertama dan utama dijual kepada tetangganya tanah. Jadi kalau Bapak punya tanah di sini, ini tanah Bapak. Saya mau jual tanah, pertama kali yang ditawari adalah kiri kanannya. Karena jangan sampai mendatangkan tetangga yang mungkin tidak cocok atau mungkin bertentangan. Nah ini hati-hati ini. Ini adalah masalah adab dan tata krama. Ya, kita sodorkan kepada tetangga yang di kiri kanannya, Bapak saya mau jual tanah ini, mau enggak? Ternyata tidak mau, boleh mendatangkan orang. Adabnya seperti itu, ini yang pertama. Adab, biarpun bab syuf'ah itu adalah lebih sempit dari makna ini, tapi makna yang ada di dalam Islam hendaknya ditawarkan kepada tetangga, hukukul jiran, haknya tetangga. Kita punya rumah di kampung, kepada siapa rumah ini akan saya jual? Pertama dulu ditawari tetangga. Kenapa? Takut kita jual kepada orang lain yang naudzubillah mungkin akidahnya beda, ini ada, akhirnya kita membuat racun di dalam rumah tersebut. Apalagi kita jual kepada orang yang tidak beriman dan sebagainya, menjadikan tidak berkah dalam jual beli kita. Maka hakul jiran, haknya tetangga. Makanya yu'minu billahi fal yukrim jarah. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Jadi alhamdulillah tanah-tanah yang ada di sini, subhanallah, ada jual kepada ini, kita tetangga dijual ke kita sebelum ke orang lain, jual ke kita sebelum ke orang lain, adalah kemuliaan. Selagi tetangganya masih ada dan Anda tidak usah ikut-ikut, jangan serobot. Ini adab. Makanya Anda tadi lihat, tanah itu dulu, kalau Anda pengen membeli tanah tersebut, Anda perhatikan. Jika ada tetangga yang masih pengen, dahulukan, barangkali dia pengen. Adab. Karena kemuliaan adalah bukan dengan berebut. Kalau tetangganya masih ada butuh, biar saja dia yang lebih dulu. Kadang ada hawa nafsu, oh saya ini prospektif dan sebagainya, langsung. Tidak akan berkah nantinya. Karena apa? Kadang-kadang dengan merusak harga dalam jual beli apapun, itu juga tidak diperkenankan, tidak baik yang demikian itu. Baik, anggap saja sudah itu. Karena yang punya tanah tadi, yang menjual kepada Anda, diberikan kepada iparnya, atau adiknya, atau pamannya tadi, pamannya tidak mau membeli.
Sudah tidak membeli, sementara itu dia pengen menjual tanah dan dia butuh duit, dijual kepada Anda, maka sah. Dijual kepada Anda sah, dan Anda pun belinya adalah beli murni karena Anda ingin itu, bukan niat untuk menutup yang di belakang. Nggak ada. Kalau niat menutup belakang adalah haram, niatnya niat jelek. Akan tapi Anda membeli wajar, membeli sampai belakang Anda punya duit, punyanya cuma 12 juta, dapat 10 bata. Anda beli transaksi 10 bata. Maka karena transaksi Anda 10 bata dan kesepakatan, maka 10 bata yang setiap satu batanya adalah 10 bata 10 ru kalau dalam bahasa Jawa Timur. 10 bata itu adalah harganya 12 juta, Anda bayar 12 juta, Anda berhak mendapatkan 12 bata, mendapatkan 10 bata. Kalau dikurangi uangnya. Kalau tidak, haram yang menjual, tidak bisa. Dan orang lain nggak usah ikut-ikut. Kenapa orang lain jadi ikut-ikut tadi itu? Siapa tadi itu? Nggak boleh yang demikian itu. Jangan merusak orang transaksi. Biasanya ada apa merusak orang transaksi? Orang transaksi. Bahkan mungkin orang, alhamdulillah banyak di antara kita ini ternyata telah memberi. Secara hitungan, subhanallah, Allah buka hati. Ada sebagian tempat dia bingung. Ada yang tidak usah disebut namanya, Allah Maha tahu. Dia punya tanah di belakang. Bingung, ketutup sama pondok. Dia bingung nanti dari mana saya kalau panen dan sebagainya. Allah mengangkat orang tersebut, bukan menuntut untuk dibuatkan pintu, akan tapi apa? Sudahlah buat pondok sekali. Allah angkat derajatnya. Jadi lebih dari itu. Jadi, dan kita pun membeli wajar, kita beli memang memanjang ke belakang. Tentu yang di belakang akan ketutup. Tapi memang kita belinya seperti itu. Dan tidak niat untuk menutup. Maka Anda berhak mendapatkan 10 bata dengan 1.200.000, 12 juta. Yang merusak adalah dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membayar 10 bata hanya dapat 8 bata, haram bagi dia. Kecuali Anda setelah itu merelakan. Sudah saya relakan selebihnya untukmu. Itu adalah baru halal. Tapi ingat, dalam transaksi harus ada kejujuran, nggak boleh seperti itu. Giliran sudah oke, dikurangi. Haram dan tidak berkah. Tidak ada keberkahan transaksi yang semacam itu.